tengahnya aja. Jadi, kita hari ini bahas soal UTOLOGM aja ya. Kalau SIMAK UI kan agak ketinggian, takutnya nanti bisa ada yang ini juga. Dan juga kalau SIMAK UI kan tahun ini nggak ada juga kan SIMAK UI, ngambilnya dari nilai UTBK. Nah, jadi insya Allah ini kita bakal ngebahas soal-soal UTOLOGM, materinya random ya, maksudnya nggak kayak kemarin. Kalau kemarin-kemarin kan kita belajarnya sesuai tema tuh. Ada tema eksponen, ada bab apa lagi, bab apa lagi. Nah, kalau misalkan ini soalnya langsung nyampur semuanya, karena satu paket soal yang kita ambil. Oke, sebelumnya SIMAK UI juga ujian ya? Oh, saya baru tahu. Kemarin sih kabarnya katanya ngambil dari nilai UTBK. Oh, ya Ada udah. 2 jalur nggak? Oh gitu, Paralel ada 2 jalur. sama reguler. Oh iya, oke oke oke. Sip, oke nggak apa-apa lah ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang pengen konsultasi soal yang SIMAK UI juga boleh-boleh aja sok aja di-share nanti. Cuman yang sekarang yang saya siapkan yang Autologem aja dulu. Udah ada ya layarnya ya? Oke, bentar. Oke, di semuanya sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Bentar ya, ada pengaturan dulu sebentar. Oke. Sip, karena persiapan buat UM, jadi ini nggak ada pre-test, nggak ada post-test ya. Kita semuanya, murni, untuk ngebahas soal-soalnya saja. Nanti teman-teman silakan dimanfaatkan kalau misalkan ada yang mau nanya atau ada yang bingung, langsung aja tanyakan tanpa perlu saya persilakan, oke? Kita langsung mulai dari nomor 1 dulu. Nilai X yang merupakan penyelesaian dari ini adalah berapa? Nah, kalau ngelihat soal kayak gini, intuisi kaliannya bilangnya apa kira-kira? Awalnya kalau ngeliat bentuk eksponen kayak gini. Apa kira-kira? Ada angka 2, ada angka 4, ada 8, ada 8 lagi, ada 16. Apa yang kira-kira? Nah, kita apain dulu? Samain dulu itu. Kita samakan dulu ya, si bagian, apa namanya nih, absisnya ya. Oke, kalau gitu kita coba samakan dulu aja menjadi negatif, 2 pangkat 2x, kalau tambah 1 berarti kan dia sebenarnya dikali dengan 2 ya. Dikali dengan 2 pangkat 1, kemudian ditambah dengan, kalau yang ini juga sama, kita bakal ubah menjadi 2 pangkat 2x ya, kalau misalkan 4 pangkat x, ditambah dengan 8 jadi apa? 2 pangkat 3. Oke, jadi 2 pangkat 3, berarti sini 2 pangkat 3. Kira-kira kalau saya langsung bisa nggak nih kalian? Saya 3 kan nanti dikalikan dengan luarnya nih, jadinya 3x ditambah 1, gitu ya? Iya. Nah, terus yang sebelahnya lagi dikurangi dengan 2 pangkat 3, nanti ya coret dengan 3-nya, jadi tinggal 2x kurang 1 aja, gitu. Terus dikurangi dengan, ini juga sama 2 pangkat 4, nanti habis dengan 4 yang di sini menjadi 2x kurang 1 lagi, lebih besar dari 0. Oke? Nah, sekarang tinggal kita coba eksekusi nih masing-masingnya. Contohnya yang ini. Ini kan bisa menjadi negatif 2 dikali 2 pangkat 2x ditambah dengan 2 pangkat 2x ditambah dengan, kalau ini jadi apa? 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat 3x. Paham nggak kira-kira? Iya. Oke, yang sebelahnya lagi dikurangi 2 pangkat x dibagi 2, dikurangi 2 pangkat x dibagi 2. Karena kalau kurang 1 kan berarti dia bentuk awalnya dibagi ya. Ini lebih besar daripada 0. Oke, minus 2 kali 2 pangkat x ditambah 2 pangkat 2x jadinya minus 2 pangkat 2x. Seperti misalkan kita punya minus 2a ditambah dengan a, ya jadinya minus a gitu. Yang sebelahnya ditambah dengan 2 dikali 2 pangkat 3x. Yang ini sama saja kayak setengah, minus setengah dikurangi setengah, jadinya sama dengan minus
1. Maka ini pun jadi minus 2 pangkat X lebih besar dari 0. Oke, sampai situ dulu kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Oke. Nah, sekarang masalahnya di sini nih. Ya. Oke. Sekarang masalahnya di sini ya, kita masih punya 2 pangkat 2X, ada 2 pangkat 3X, sama 2 pangkat X. Supaya kalian bisa lebih jelas, kita pakai pemisalan aja. Kita misalkan bahwa 2 pangkat X misalnya itu sama dengan P. Oke, maka nanti bentuk pertidaksamaannya akan kita rubah menjadi yang minus 2 pangkat 2X jadinya minus P pangkat 2. Ditambah dengan 2 kali P pangkat 3 dikurangi dengan P lebih besar dari 0. Oke, kita rapikan aja dulu. Rapikan itu maksudnya kita urutkan dari yang terbesar sampai terkecil pangkatnya. Jadinya 2 P pangkat 3 dikurangi P pangkat 2 dikurangi P lebih besar dari 0. Bisa kita keluarkan P-nya ya. Menjadi P dalam kurung 2P kuadrat dikurangi dengan P dikurangi 1. Pertanyaannya, bentuk ini bisa nggak kita faktorkan kira-kira? Coba di sini kita simpan 2P sama di sininya P. Pasti ada salah satunya yang plus sama yang min ya. Coba kalau misalkan di sini yang negatif, di sini yang positif, bisa nggak? Min 1, betul. Ini 2P kurang P, oh enggak, berarti ketukar. Kalau gitu kita balik aja. Kita balik jadinya di sini, bentar. Di sini yang kurang, yang ini yang tambah, ini yang kurang, gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita buka di garis bilangan, oke, nanti batas yang pertama kita akan dapat itu adalah negatif 1/2, terus kita akan dapat juga batasnya 0, sama terakhir batasnya yang 1. Kita bisa uji salah satu nilai aja, misalkan kita ngambil angka 2 di sebelah sini nih. Kalau 2, kita masukkan ke nilai P-nya, positif, positif, positif. Maka di sini hasilnya positif, yang di sini negatif, terus yang di sini positif lagi, yang di sini negatif lagi. Nah, tapi kita ingat dulu nih, kalau ternyata yang namanya nilai P di sini, karena dia adalah 2 pangkat sekian, 2 pangkat berapapun, mungkin nggak dia jadi bilangan negatif? Enggak, Kak. Nggak mungkin ya, maka kita punya syarat bahwa P itu sebenarnya harus lebih besar daripada 0. Maka kita punya lagi syarat yang kedua, yaitu P-nya lebih besar daripada 0. Maka kalau kita lihat di sini, yang kita arsir hanya bagian yang dilewati oleh 2 garis, yaitu daerah yang mana? Dari 1 ini. 1 ke sebelah kanan sana. Kalau yang di sini nggak bisa, karena yang di sini ada arsiran, yang atasnya nggak ada arsiran. Kalau yang bagian min setengah sampai 0, atasnya ada arsiran, di bawahnya nggak ada. Maka kita tidak masukkan ke dalam penyelesaian. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 1. Oke? Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan dulu aja. Oke, kalau nggak ada, berarti kita anggap cukup ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 2. Hasil penyembelahan semua nilai X yang memenuhi persamaan itu adalah berapa? Nah, ini sebenarnya kalau soal-soal kayak gini tuh hampir bisa kita tebak ya, hampir bisa. Artinya belum tentu juga. Kalau misalkan tadi ditanyakan hasil penyembelahan semua nilai X, biasanya ini mengarah kepada yang namanya bentuk persamaan kuadrat, biasanya gitu ya. Kalau persamaan kuadrat itu kan bentuknya kalau jumlah nilai X yang memenuhinya, X1 ditambah X2. Masih ingat rumusnya nggak? Min B per A. Min B per A, gitu ya. Nah, ini hanya tebakan kita awal saja. Jadi, paling tidak nanti kita bisa arahkan bentuk persamaannya menjadi persamaan kuadrat. Kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Kita coba lihat di sini,
X pangkat 4 log X. Oke. X pangkat 4 log X sama dengan X pangkat 12 dibagi dengan 10 pangkat 8. Oke, apa yang kira-kira bisa kita lakukan pertama di sini? Nah, di sini tuh kan dia kasih kita clue sebenarnya. Ini udah ada angka-angkanya 110, ada angkanya 1100. Sebenarnya itu teh bisa kita jadikan misalkan kayak 110, oh mungkin 100 ditambah 10. Bisa jadi kan? Atau mungkin juga misalnya kalau yang 11 berarti 10 sama 1. Nah, tapi itu agak lama kalau misalkan kita coba pakai cara kayak gitu. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita coba ingat dulu ya sifat dari logaritma. Misalkan kalau kita punya bentuk 2 log 8 itu sama dengan apa? 3 ya. 3. Kalau kita ubah jadi bentuk eksponen jadinya apa? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, nah sekarang coba dari sini nih. Ini kan berarti ada beberapa bagian. Pertama, ini sebagai basisnya ya. Ini sama seperti kayak yang 2. Terus yang ini, yang 4 log X, itu dia sama seperti yang 3, alias dia jadi pangkat. Terakhir yang ini, dia sama seperti 8. Posisinya ya. Kalau misalkan kita ubah dia menjadi bentuk logaritma, pertama 2 dulu nih di atas. Oke, berarti X dulu. X, terus log, dalamnya apa? X pangkat 12 Nah, per 8. betul. X pangkat 12 per 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 sama dengan 4 log X. Oke. Ini kalau misalkan bentuknya pengurangan, itu kan bisa kita balik, bisa kita jadikan ke bentuk aslinya. Kalau pembagian berarti kan bentuk awalnya itu pengurangan ya. Jadi X log X pangkat 12 dikurangi dengan X log 10 pangkat 8 ini sama dengan 4 log X. X log X pangkat 12 langsung saja ini menjadi 12. Oke, dikurangi dengan X 8. log 10 pangkat 8 sama dengan 4 log X. Nah, ini bisa kita pindahkan juga nih. Kalau misalkan bentuknya X log 10 pangkat 8, berarti kan 8 ini bisa kita pindahkan ke depan ya. Jadi 12 dikurangi 8 dikali X log 10 ini sama dengan 4 log X. Oke, ini kira-kira arahnya kemana ya? Sebentar. Kalau misalnya ini bisa kita balik jadikan 12 dikurangi 8 dikali 1 per log X. Nah, sedangkan ini bisa kita jadikan log X dibagi dengan log 4. Oke, itu sifat logaritmanya ya. Kalau gini masih agak mentok ya karena bentuknya ini nggak sama di atasnya nih. Di sini ada log 4. Kita bakal mentok di log 4 nih. Coba kita lihat lagi sebelah kanan deh. Oke, coba gini. Coba tadi biarin aja tetap kayak gitu. Yang kita ubah dulu deh.
Kalau misalkan sebelah kiri sama sebelah kanan, kita kalikan dengan X log 10 misalnya. Maka sebelah kiri jadinya 12 dikali X log 10 dikurangi dengan 8 dikali X log 10 tapi pangkat 2 di sini. Nah, ini sama dengan 4 log X dikali X log 10 jadinya 4 log 10 aja. Oke, coba. Udah mulai agak terarah di sini nih. Tapi penjumlahan ya, kan nyarinya bukan perkalian ya. Coba kalau misalkan kita kalikan semuanya dengan negatif 1, biar jadinya tuh depannya tuh positif ya. Jadi 8 dikali X log 10 pangkat 2 dikurangi dengan 12 dikali X log 10. Ini kan negatif ya, tapi pindah ke kiri jadinya positif lagi. Jadi positif 4 log 10 sama dengan 0. Oke, ini udah mulai agak ke arah karena bentuknya sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Oke, sekarang coba kalau misalkan kita cari ya. Kalau misalnya kita ambil X1 log 10, ini kita tambah dengan X1, X2 log 10, karena ini penjumlahan akar-akar, maka harusnya sama dengan negatif B per A. Oke. Nah, kalau misalkan kita balik nih posisinya, biar jadi sama ya, jadinya 1 dibagi dengan log X1 ditambah dengan 1 dibagi log X2, ini sama dengan negatif dari negatif 12 per 8. Oke, kalau kita kalikan kiri kanannya jadinya log X1 ditambah dengan log X2 dibagi dengan log X1 dikali log X2, ini sama dengan 12 per 8 bisa jadinya 4. Kalau dibagi 4 jadinya 3 ya, 3 per 2. Oke, kita simpan dulu untuk yang pertama. Yang berikutnya coba kita cari perkaliannya. Kalau kita kalikan jadinya X1 log 10 dikali dengan X2 log 10 sama dengan C per A. C per A-nya berarti 4 log 10 dibagi dengan 8. Nah, ini bisa kita balik aja. Jadinya 1 per log X1 dikali dengan, atau boleh langsung kita balik kayak gini deh, biar nggak repot ya. Bisa kita balik menjadi log X1 dikali dengan log X2, ini sama dengan 8 dibagi 4 log 10, atau dia sama saja dengan 8 dikali log 10. Oke, jadinya ini bisa kita bisa kita pindahkan ya. Bisa kita masukkan, maksudnya ini masukkan ke sana. Jadi log X1 ditambah dengan log X2 dibagi dengan yang ini. 8 dikali log 10 itu sama dengan 3 per 2. Kita coba terusin lagi sedikit. Jadinya log X1 ditambah dengan log X2 sama dengan 3 per 2 dikali 8. 4, 12 ya. Jadi 12 dikali log 10, atau jadi sama dengan log 10 pangkat 12. Oke, berarti log X1 ditambah dengan log X2 sama dengan log 10 pangkat 12.
Berarti kan gini, kalau kita masukkan ke dalamnya ya, karena dia penyebelahan, maka bisa menjadi bentuk perkalian. X1 dikali X2 sama dengan log 10 pangkat 12. Nah, yang kita dapat di sini adalah kalau ternyata X1 dikali dengan X2 itu dapatnya 10 pangkat 12. Nah, sekarang kita coba cek di sini nih, mana kira-kira yang memenuhi kayak gitu. Kalau misalkan 1100, itu kan bisa kita bagi ya, bisa kita pecah menjadi 1000 dengan 100. Kalau misalkan dia kita kalikan, ini jadinya sama dengan, kalau kita kalikan nih, jadinya 10 pangkat berapa nih? 10 pangkat 5 ya, nggak nyampe 12 ya? 10 pangkat 5, ada yang salah nggak tadi di hitungannya? Tapi ini udah ketemu sebenarnya, udah sampai sini nih. Tinggal nanti dari 10 pangkat 12 ini tinggal kita lihat kira-kira mana yang memenuhi di antara mereka, gitu ya. Oke, untuk sementara saya anggap kayaknya ada salah hitung di tengah-tengah tadi, nanti minta tolong sama teman-teman juga ya, bisa dicarikan ada nggak tadi kita salah hitung di bagian tengah mungkin atau di bagian awal. Yang jelas di sini harusnya ada nih, misalkan kalau contohnya ya, kalau misalkan hasilnya 10 pangkat 5 gitu, maka udah jelas jawabannya adalah yang E, karena dari mana 10 pangkat 5, itu berarti 1000 dikali 100, coba saya cek. Satu soal segini, ya gimana lagi, bisa jadi emang kayak gitu. Jadi emang ada soal-soal yang, lama, ada soal-soal yang bisa cepat juga. Oke, jadi untuk nomor 2, sampai sini dulu saja. Mungkin tadi ada salah hitung di sini, tapi kalau kita cari kayaknya takutnya malah ngabisin waktu juga. Kita lanjut ke soal nomor 3. Salah satu akar persamaan kuadrat, X kuadrat, bla bla bla, adalah 3 kali akar yang lainnya. Perkalian dari nilai-nilai A yang memenuhi persamaan tersebut adalah, berapa? Oke, sama juga nih. Di sini kan disebutnya perkalian nilai-nilai A. Artinya bisa jadi nilai A-nya itu lebih dari 1. Ya, kalau misalkan lebih dari 1 berarti bisa kita pakai nanti A1 dikali dengan A2 gitu. Kita langsung saja, salah satu akarnya adalah 3 kali akar yang lain. Misalnya, persamaan ini akar-akarnya adalah X1 dan juga X2, artinya X1 itu sama dengan 3 dikali X2. Ini dulu ya, yang pertama yang, patokan kita, kalau X1-nya sama dengan 3 kali X2. Kita langsung gunakan beberapa rumus yang kita udah tahu. Yang pertama, kalau kita nyari X1 ditambah dengan X2 itu sama dengan negatif B per A. Oke, berarti kalau kita ubah nih si X1-nya menjadi 3X2 ditambah dengan X2 itu sama dengan negatif dari negatif 3A per 5 dibagi dengan 1. Jadi 4 ya, maka dapat 4X2 itu sama dengan 3A dikurangi 5. Berarti X2-nya sama dengan 3A dikurangi 5 per 4. Oke, ini juga yang kita jadikan, patokan untuk yang berikutnya. Kita udah gunakan rumus yang penjumlahan, sekarang gimana dengan rumus yang perkalian? Kalau rumus yang perkalian gimana? X1 dikali dengan X2 itu sama dengan? C per A. C per A, oke. X1-nya itu 3X2. Oke, jadi segini kan menjadi 3 dikali X2 kuadrat. Paham nggak maksudnya? Paham, Kak. C-nya 3, A-nya 1. Oke, 3-nya bisa langsung habis saja ya. Jadi dapat X kuadrat sama dengan 1. X kuadrat itu apa? Ini 3A min 5 dan seterusnya. Dapat di sini 3A dikurangi 5 per 4 pangkat 2 sama dengan 1. Gitu. Nah, kalau kalian mau kuadratkan dulu boleh-boleh aja. Coba kita kuadratkan ya. Jadinya apa nih? 9A kuadrat dikurangi berapa?
eh, 30 A 30 A plus ditambah dengan 25. 25. Oke. 25. Dibagi berapa? 16. Nah, 16-nya saya pindah ke kanan aja ya. Jadi 1 kali 16 sama dengan 16. Jadi dapat 9A kuadrat dikurangi 30A ditambah dengan 9 sama dengan 0. Jadi, kali dengan A2 itu sama dengan C per A lagi, tapi C per A-nya beda dengan yang awal tadi ya, karena persamaan kita pakai persamaan yang ini. Sama dengan 9 per 9, ini sama dengan 1. Gitu. Oh my. Soal ini lebih mending ya daripada soal yang kedua tadi. Ini masih Iya, Kak. lebih terjangkau lah. Oke, lanjut lagi soal nomor 4. Kang izin tanya, Boleh? itu yang dari persamaan yang X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah itu kan ada sama dengan 1, yang satunya itu nggak dibawa gitu ke persamaan yang itu, yang dikuadratin. Di bawah. Di sini kan di bawah tadi kan sini harusnya per 16 ya. Di sini hasilnya per 16. Nah, cuma saya langsung aja 16-nya saya kali ke kanan jadi 16 kali 1. Oh iya. Nah, gitu. Makasih Kang. Oke, sama-sama. Lanjut nomor 4. Coba dibaca dulu ya. Grafik fungsi bla 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 mempunyai puncak di 1,1 dan menyinggung garis Y sama dengan X tambah 1. Nilai 8A minus 4B sama dengan berapa? Oke, ini langsung aja. Kayaknya pernah disampaikan di materinya ya, ada fungsi kuadrat. Kalau saya nggak salah ingat nih, di kuantitatif yang kemarin. Nah, cuman nggak apa-apa, kita langsung bahas lagi aja. Kalau misalkan kita punya titik puncak, katakan ada sebuah kurva kayak gini ya. Ada kurva, ada titik puncak di bagian bawah sini. Nah, di sini kan dia punya ini, punya koordinat ya. Misalkan koordinatnya adalah XP sama YP di sini. Ini. Di sini ada X puncaknya sama ada Y puncaknya. Koordinatnya XP, YP. Nah, mereka ini punya rumus sebenarnya. Ini sama dengan XP itu rumusnya negatif B per 2A. Oke, per 2A. Sedangkan untuk yang YP itu B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. Gitu. Ya, ini dulu awal dasarnya nih. Nah, berikutnya nanti nyambung nih tentang menyinggung garis. Jadi ada 3 posisi garis kalau terhadap kurva. Ada garis yang memotong kurva, ada garis yang dia hanya menyinggung kurva, dan ada garis yang dia itu tidak menyentuh sama sekali kurvanya. Ada perbedaan. Kalau misalkan yang memotong, maka nanti nilai diskriminannya itu apa? Masih ingat? Lebih besar dari 0. Kalau yang menyinggung, berarti D-nya gimana? Dengan Sama 0. dengan 0. Kalau yang tidak bersentuhan, D-nya kurang dari 0. Kurang. Nah, tapi nanti ini si D-nya didapat dari penyatuan 2 persamaan. Penyatuan 2 fungsi. Jadi nanti setelah ini kita sama denganin dengan yang X tambah 1. Kita langsung mulai kerjakan yang pertama dari puncaknya dulu deh. 1,1 katanya. XP itu sama dengan 1. Nah, XP-nya kan tadi rumusnya negatif B dibagi 2A sama dengan 1. Jadinya negatif B sama dengan 2A. Oke, atau boleh kita pakai rumus bisa juga kalau kita masukinnya ke persamaan garis saja dulu. Kalau masukin ke persamaan garis jadinya 1 sama dengan
A dikali 1 pangkat 2 ditambah B kali 1 ditambah C. Jadinya 1 sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kalau misalkan kita mau coba ulik lagi, ini jadinya A dikurangi 2A ditambah C, jadi 1 sama dengan C dikurangi A. Nah, ini semuanya kalau saya pribadi sih belum kebayang juga ini bakal diapain kira-kira. Cuman nggak apa-apa, kita coba aja dulu semua yang kita tahu gitu. Oke, terus habis itu kita coba lagi apa ya? Kalau kita masukin ke rumus YP-nya kira-kira sama nggak hasilnya ya? Kita coba deh kalau masukin ke rumus YP. YP sama dengan 1. Rumus YP-nya itu ini. B kuadrat dikurangi 4AC dibagi negatif 4A sama dengan 1. B kuadrat karena B itu adalah minus 2A. Kalau B kuadrat jadinya 4A kuadrat ya. 4A kuadrat dikurangi dengan 4AC dibagi negatif 4A sama dengan 1. Oke, masing-masing ini kan kita bisa bagi 4 ya. Jadi 4-nya kita coret aja langsung. Habis. Masing-masing bisa lagi dibagi dengan A. Jadinya A dikurangi C dibagi minus 1 sama dengan 1. Jadi A dikurangi C sama dengan minus 1. Oke, ternyata sama aja ya. C kurang A sama dengan 1 itu sama saja dengan A kurangi C kurang 1. Jadi yang ini langsung aja kita hapus, nggak usah kita pakai. Nah, sekarang diketahui lagi nih, kalau dia tuh menyinggung garis X tambah 1. Ini kita bisa pindahkan dulu aja deh. A-nya sama dengan, atau C ya, C sama dengan A ditambah 1. Jadi kita bisa arahkan semua persamaan menjadi bentuk A. Kurva dan garis bersinggungan. Nah, pertama kita cari dulu bentuk persamaan yang sudah kita gabungkan ya, yaitu Y sama dengan Y. Jadinya A X pangkat 2 ditambah BX ditambah dengan C sama dengan X ditambah 1. Kita bisa ubah nih semuanya. A-nya tetap A saja, AX pangkat 2, B-nya menjadi minus 2A, jadi minus 2AX ditambah C-nya jadi A ditambah 1 sama dengan X ditambah 1. Gitu. Nanti satunya ini bisa habis saja. Oke. Berikutnya ini bisa kita satukan dengan X yang di sini. Jadinya A X pangkat 2 minus dalam kurung 2A. Ini kan kurang 1 ya. Jadi tambah 1 di sini. X ditambah A sama dengan 0. Oke, sekarang langsung kita masukin aja. Kita cari diskriminannya. Karena dia bersinggungan, maka diskriminannya itu sama dengan 0. Diskriminan tadi rumusnya B pangkat 2 dikurangi 4AC sama dengan 0. B-nya siapa di sini B-nya? Yang tengah ya, yang ini. Minus 2 tambah 1. Oke, jadi minus dalam kurung 2A tambah 1. Kita kuadratkan dikurangi 4 dikali A kecil dikali A kecil lagi sama dengan 0. Ini kalau kita kuadratkan, kalau negatif kan dikuadratkan jadi positif ya. Jadi kita hanya perhatikan yang dalamnya saja. Jadinya 4A pangkat 2 ditambah dengan 4A ditambah 1 dikurangi 4A pangkat 2 sama dengan 0. Oke, ini habis juga. Jadinya 4A sama dengan minus 1. Oke, 4A sama dengan minus 1, berarti A-nya sama dengan minus 1/4. Kalau A-nya minus 1/4, berarti B-nya 2 minus 2 dikali dengan minus 1/4. Jadi sama dengan 1/2 gitu. Oke, tinggal kita masukin saja. Jadi dicarinya 8A dikurangi dengan 4B. Sama dengan 8 dikali negatif 1/4 dikurangi 4 dikali 1/2. Negatif 4 dikurangi 2. Kok nggak ada? Sama dengan negatif 6.
Ada yang salah lagi nggak? Aduh, Kak, bingung. Kang, kalau Ya. Kang tolong rusuh, Kang. Kenapa? Jangan rusuh, Kang. Itu yang B, Kang, itu dari mana ya? Nilai yang B. Yang mana yang mana? Yang B sama dengan setengah. B sama dengan setengah. Ini -2 dikali -1/4. Kan tadi B-nya itu ini negatif 2A. Oh iya. Iya, Kang. Nah, kita coba cek lagi nih. Harusnya sudah betul sih. 8 dikali min setengah, min 1/4, Oh min 2. iya, betul. -2 ya. Oke. -2. Oke, jadinya -4. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu nomor 4-nya. Oke, kalau cukup kita lanjut lagi nomor 5. Pada sistem persamaan berikut, nilai X, nilai Z adalah berapa? Oke, coba ada yang punya ide nggak? Dikeluarin dulu, Kang. Dikeluarin dulu, oke coba. Ini kalau kita keluarin masing-masing, yang ini dulu ya. Ini kalau kita keluarin jadinya X dalam kurung X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Ini kita keluarin juga jadinya Y dalam kurung X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Ini kita keluarin juga jadinya Z dalam kurung X. Ya benar ya. X tambah Y tambah Z juga sama dengan 9. Oke, cara yang kita gunakan bisa macam-macam ya. Pertama misalnya kita bandingkan dulu gimana kalau persamaan 1, misalnya kalau persamaan 1 ya, misalkan persamaan 1 kita bagi dengan persamaan 2. Jadinya gimana? X. Jadinya apa? Y sama dengan 1/6. Oke. Oh, sorry. Ada yang lebih bagus idenya. Ini aja. Saya baru kepikiran juga barusan nih. Coba ini kalau kita tambahkan semuanya. Nah, sekarang gini, ibaratnya kalau kalian punya gini ya, 2A ditambah dengan 3A ditambah dengan 5A, hasilnya berapa? 10A. Dari mana 10? Dari penambahan 2 A-nya sama. tambah 3 tambah 5 ya, gitu ya. 2 Ya. tambah 3 tambah 5 dikali dengan A. Oke. Maka ini pun juga sama. Bisa kita tambahkan menjadi X tambah Y tambah Z. X tambah Y tambah Z. Ini sama dengan 16. Sampai sini paham? Paham. Oke. Jadinya X tambah Y tambah Z-nya sama dengan 4. 4. Oke, jadi Z dikali 4 sama dengan 9. Z-nya sama dengan 9/4. Oke. Lanjut lagi. Oke. Ya kenapa? Kok bisa 4? Oh, bisa Gimana 4. Kang? Mau dijelaskan, Kang? Oke. Kalau kamu misalkan punya X dikali X sama dengan 16, kira-kira berapa X-nya? X kuadrat. Nah, X kuadrat jadi 4 ya.
Oh, jadi akar dari 16. Ya, gitu. Kan dia sama kiri kanannya. Ya, Kang. Terima kasih, Kang. Oke, sama-sama. Sebentar boleh tanya Kak? Boleh. Ini kan itu X tambah Y tambah Z yang paling depan. Mm-mm. Gimana tadi kok bisa jadi X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y tambah Z? Oke. Sekarang kalau misalkan gini nih, kalau kita punya 2 kotak ditambah dengan 3 kotak ditambah dengan 4 kotak jadinya berapa? 10 9 ya. kotak ya. 9 Kak. Iya 9. Sorry. Jadi 9. 5 aja sini deh, jadi 5. Jadi pas 10 ya. 10 kotak. Dari mana 10? Dari 2 tambah 3 tambah 5. Ya kan? Oh, Nah, sekarang gimana kalau kita ganti jadinya X kotak ditambah dengan Y kotak ditambah dengan Z kotak. Jadinya X tambah Y tambah Z kotak. iya. Nah, kotaknya kita ganti. Isinya menjadi X tambah Y tambah Z gitu. Oh. Oke Kak. Oke. Yap. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut lagi sekarang. Nomor 6. Kira-kira bisa nggak dikerjakan dulu sama kalian ini nomor 6-nya? Boleh Kak, dicoba dulu. Dicoba. Siap. Dua jawabannya Kak. Jawabannya 2. Oke. Kita coba cek sama-sama ya. Pernah nggak dengar istilah yang namanya definite positif? Iya. Pernah ya? Apa itu definite positif? Atau apa syarat supaya sebuah bentuk itu jadinya definite positif? A-nya lebih dari D-nya kurang dari 0. Ya, betul. Jadi ketika kita punya sebuah kurva kayak gini ya, dengan A lebih dari 0 dan juga D-nya kurang dari 0, maka dia kita sebut sebagai definite positif. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah si bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C-nya tuh berapapun nilai X-nya, nilainya selalu akan jadi positif. Gitu. Coba kita cek di sini nih. Ini kalau misalkan kita perhatikan, nilai A-nya kan udah lebih dari 0 ya, karena depannya 1. Nilai D-nya apa nih? Nilai D-nya B kuadrat, jadinya minus 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 1 ya. A kali C. Jadi sama dengan 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 3. Ternyata dia kurang dari 0. Maka bentuk ini dia definite positif. Artinya berapapun nilai X-nya sudah aman untuk bentuk yang di dalam sini. Tapi untuk bentuk yang ini dia nggak aman. Harus kita definisikan dulu. Kalau si X tambah 1 itu nilainya harus lebih besar dari sama dengan 0. Artinya X lebih besar dari sama dengan negatif 1. Ini syarat kita yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke syarat yang keduanya. Syarat keduanya adalah kita tinggal bandingkan aja isi dalamnya. Yaitu yang X kuadrat dikurangi X ditambah 1 lebih kecil sama dengan X tambah 1. Pindahkan ke kiri jadinya X kuadrat dikurangi 2X lebih kecil sama dengan 0. Buka jadinya X dalam kurung X dikurangi 2 lebih kecil sama dengan 0. Kita buka garis bilangannya. Di sini ada
0 sama di sini ada 2, positif, negatif, positif. Yang kita ambil yang bagian negatif ya, karena mintanya yang kurang dari 0. Nah, tapi udah nyampe situ jangan dulu berhenti, karena kita masih punya syarat tambahan, yaitu dia harus lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, kebetulan di soal ini dia nggak ngaruh, ya. Kalau kita ngambil ke kanan sana, tetap yang di sini adalah yang bagian 0 sampai bagian 2 saja. Gitu. Nah, dari sini berarti udah ketahuan siapa ini si A-nya. Berarti di sini kan X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2. Jadi A tambah B-nya 0 ditambah 2 sama dengan 2. Tapi yang ini tetap harus kalian kerjakan juga ya. Takutnya misalkan ternyata si batasnya itu malah ada di tengah-tengah antara 0 dan 2. Kalau ada tengah-tengahnya pasti bakal mempengaruhi ke hasilnya nanti. Nah, kebetulan di sini mah nggak ngaruh apa-apa. Oke, kita lanjut lagi nomor 7. Sebuah buku dibeli dengan harga 1.000 dan dijual 1.100. Pena dibeli dengan harga 1.500 dan dijual 1.700. Seorang pedagang memiliki modal 300.000 dan tokonya dapat memuat paling banyak 250 buku dan pena. Akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar berapa? Ini mah langsung aja pakai itu ya, pakai apa namanya? Pakai program linear namanya. Kita coba dulu menentukan bentuk pertidaksamannya kayak gimana. Misalkan di sini kita punya buku kita simbolkan dengan X, dan di sini ada pena, kita simbolkannya dengan Y, dan di sini ada batasnya. Nah, di bagian kiri kita isi dengan pertama ada banyak bukunya atau banyak penanya, dan juga modal. Misal yang pertama, untuk bukunya ada sebanyak X, dan penanya ada sebanyak Y, batasnya kan dia hanya sampai 250. Maka ini kurang dari sama dengan 250. Untuk modalnya, berarti gimana di sini? Untuk yang buku aja dulu. 1.000X 1.000X tambah 1.500 lebih kecil kurang sama dari dengan 300.000. Oke. Ini bisa kita kecilkan lagi angkanya supaya lebih mudah ya. Dibagi masing-masing dengan 500, dapatnya 2X ditambah dengan 3Y lebih kecil sama dengan 600. Oke, nah tinggal nanti yang bakal kita kerjakan nih. Ini dan juga yang ini. Oke, pertama untuk yang X tambah Y kurang dari sama dengan 250. Kita coba tentukan dulu ininya ya, titik-titik yang akan dilewati oleh garisnya. Misalkan kalau X-nya 0, maka dapat Y-nya 250. Sedangkan kalau gantian Y-nya yang 0, dapat X-nya 250. Yang di sebelahnya lagi, kayak gitu juga. Kalau misalkan X-nya yang 0, dapat Y-nya berapa? 200. Oke, sedangkan X-nya, kalau misalkan Y-nya 0, 300. 300. Oke. Sekarang ini kita harus gambarkan nih ke dalam kartesiusnya ya. Kita gambarin. Misalnya ada 250, ada 200, 250, oke. Coba. Di sini misalnya 250, di sini 300. Terus yang Y-nya ada 200 sama 250. Karena 250 berpasangan dengan yang 250 lagi. Juga sama.
Karena sama-sama kurang dari, maka yang kita arsir yang bagian kirinya ya, bagian sini. Nah, di bagian daerah ini kita hanya perhatikan titik-titik ekstrimnya saja. Pertama di sini yaitu titik 0,200, berikutnya yang di bawah sini yaitu 250,0, di sini 0,0 sama terakhir yang ini. Tapi ini kita mesti cari dulu nih titik potong antara dua kurvanya. Ini sama ini ya, supaya langsung ya, kita bisa langsung kalikan aja dengan 3. Jadinya 3X ditambah dengan 3Y sama dengan 750. Kalau nggak paham nanti tinggal tanyakan aja. Di sini 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 600. Kalau kita kurangin, nanti yang 3Y-nya habis, jadi dapat X-nya sama dengan 150. Y-nya sama dengan 100. Nah, maka titik yang di sini adalah 150,100. Keempat titik inilah bakal kita masukkan ke fungsi keuntungan maksimumnya. Keuntungan maksimum tadi kan berarti apa? Nah, coba kalau sini X-nya sama di sini Y-nya. Keuntungan maksimum berarti kalau yang buku 100, jadi di sini 100X. Sedangkan yang pena itu 200, berarti sini 200 Y. Kita masukkan pertama misalkan kalau yang 0 sama 0 udah jelas nggak mungkin ya, nggak akan mungkin jadi maksimum kan. Kita coba yang 250 deh. 250 yang ini dulu sama 0. 100 dikali 250 dapat 25.000. Oke. Kalau misalkan X-nya 0 dan Y-nya 200, dapatnya berapa? 40.000. Sekarang terakhir yang ini, gimana kalau dia 150 sama Y-nya 100? Dapatnya berapa tuh? 35.000. Oke, 35.000. Udah, jadi yang maksimal adalah yang 40.000. Nah, ini sekaligus mematahkan asumsi yang suka bilang, oh kalau gitu langsung aja Kang, kita nyarinya yang titik potongnya. Pasti bakal di sana maksimumnya. Belum tentu juga. Buktinya di sini ternyata maksimumnya bukan di bagian yang titik pertemuan dua garis, malah yang di salah satu garis saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi nomor 8. Diberikan barisan geometri tak konstan ABC. Jika ABC sama dengan 27 dan 9A tambah B tambah C sama dengan 33, maka 6A ditambah 7B sama dengan berapa? Oke, barisan geometri tak konstan itu kayak gimana maksudnya ya? Mungkin tak konstan itu kalau bisa jadi gini, ini asumsi aja dulu ya. Kan kalau barisan geometri yang kita suka kenal contohnya 1,3,9 gini ya. Koma misalkan 27 karena dari 1 ke 3 itu dikali dengan 3, 3 ke 9 dikali dengan 3 juga, 9 ke 9 dikali dengan 3. Mungkin kalau maksudnya tak konstan itu bisa jadi 1 misalkan dikali ke sininya misalnya ya kali 2, pas ke sebelahnya itu dikali dengan 3. Mungkin ya, mungkin aja. Terus di sini dikali dengan 4. Bisa jadi kayak gitu. Tapi nanti kita coba cek aja dulu, betul nggak ini dengan yang di soalnya, apakah sesuai atau tidak. Nah, kalau misalkan kita asumsinya, oh Kang kayaknya ini mah bisa kok pakai yang konstan juga, coba kita cek. Misalkan nih, kan dibilangnya pertama nilai A dikali B dikali C-nya sama dengan 27. Nah, contoh barisan geometri yang memenuhi ini misalnya 9 dikali 3 dikali 1. Ini kan ngebentuk barisan geometri juga kan? 9 ke 3 dikali 1/3, 3 ke 1 dikali 1/3. Benar-betul nih hasilnya sama dengan 27. Coba kita cek yang berikutnya. Betul nggak kalau 9A ditambah B ditambah C sama dengan 33?
Coba 9 dikali dengan 27. Oh, enggak ya, enggak memenuhi ya. Oke, atau mungkin coba kita balik deh. Kalau kita balik gimana? Kalau kita balik jadinya di sini 1 kali 3 kali 9. Jadinya di sini 9, oke betul. Ditambah dengan 3, ditambah dengan 9. Dapatnya juga enggak sesuai. Ini malah 21. Oke, berarti 3 kali 3 kali 3, Kang. 3 kali 3 kali 3. Oke, kita coba. Kalau misalkan A dikali B dikali C-nya sama dengan 27, berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Oke, ini benar. Yang berikutnya, 9 dikali 3 ditambah 3 tambah 3. sama dengan 33, betul ya? Oke. Kalau kita masukkan ke sini, memenuhi enggak? Bisa juga ya. Tapi ada masalah sebenarnya, di sini kan bilangnya enggak konstan ya. Tapi ya udah, oke, kita coba kunci dulu. Kita coba anggap dulu jawaban sementaranya adalah dapat nih 3 kali 3. Jadi kalau misalkan dari sini dapat 6A ditambah dengan 7B-nya sama dengan 6 dikali 3 ditambah 7 dikali 3. Sama dengan 18 ditambah 21, dapatnya 39. Oke, ini kita simpan dulu sementara ya. Sekarang kita coba gimana, mungkin maksudnya gini, tidak konstan itu mungkin bukan polanya nggak konstan, tapi mungkin angkanya yang tidak konstan. Tadi kita udah coba ya, pakai cara yang konstan ternyata dapat nih. Dapat hasilnya 39 dan juga ada di jawabannya. Sekarang kita coba kalau misalkan memang dia itu tidak konstan. Oke. Kalau A dikali B dikali C sama dengan 27, A dikali C itu ya, kalau misalkan di barisan geometri, dia sama saja seperti dengan B pangkat 2. Jadi B pangkat 2 dikali dengan B sama dengan 27. Jadi B pangkat 3 sama dengan 27, dapat B-nya sama dengan 3. Oke, nyampe sini dulu. Terus yang berikutnya, ini sorry. Biar lebih jelas ya teman-teman ya. Di sini tuh kenapa bisa jadikan seperti itu, karena kita anggap aja di sini ada barisan B, berikutnya adalah barisan B dikali R, makanya sebelumnya adalah barisan B dibagi R. Ini juga membentuk barisan geometri, karena rasionya adalah R gitu ya. Dari sini ke sini kali dengan R, dari yang kedua ke ketiga dikali dengan R juga. Nah, misalkan ini A sama ini C, A kalau kita kalikan dengan C, jadinya B pangkat 2. Oke, nah berikutnya kita coba masukkan nih di 9A ditambah B ditambah C sama dengan 33. Jadinya 9 dikali, kita coba dulu, di sini berarti B dibagi R, ditambah dengan B, ditambah dengan C-nya adalah B dikali R sama dengan 33. Dan kita tahu tadi B-nya 3. Oke, jadinya di sini 27 dibagi R, ditambah 3, ditambah dengan 3R sama dengan 33. Kalau semuanya kita kali dengan R, jadinya 27 ditambah 3R ditambah 3R kuadrat sama dengan 33R. Kita pindahkan ke kiri, langsung kita rapihkan. Jadi 3R pangkat 2 dikurangi dengan 30R ditambah 27 sama dengan 0. Bisa kita bagi dulu semuanya ya. Jadi R pangkat 2 dikurangi dengan 10R ditambah dengan 9 sama dengan 0. Jadi hasilnya kalau kita faktorkan, R kurang 1, R kurang 9. Dapat nih R-nya sama dengan 1 atau R-nya sama dengan 9. Sepertinya yang sesuai dengan soal adalah yang ini. R sama dengan 9 karena dia nggak konstan. Ya, sekarang tinggal kita masukin aja ke bentuk 6A tambah 7B. 6A ditambah 7B, ini sama dengan, kalau 6 tadi kan 6 dikali B per R ya, ditambah dengan 7 dikali B. Coba sama dengan 6 dikali B-nya 3, R-nya 9 gitu.
Coba 9. Tapi masa R-nya 9 sih? Iya, Kak. Jadi 6 Oke, kali coba. 1/3. Nanti Ditambah dengan 7 dikali 3 ya. Oke, sama dengan ini habis 1/3 jadi 2. 2 ditambah dengan 21. Oke, dapat hasilnya 23. 3. Oke. Sip, berarti jawabannya yang ini ya 23. Karena bilangnya nggak konstan. Tapi kalau misalkan hanya secara umum, bisa jadi 39 juga betul ya. Kalau misalkan secara umum aja. Tapi karena dia kasih penekanan tidak konstan, itu berarti R-nya bukan 1. Oke, kita lanjutkan lagi. Diberikan bilangan R, bilangan real R dengan R-nya berada di antara 0 dan 1. Jika jumlah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 2 dan rasio 1/1 tambah R adalah 8, maka jumlah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 8 dan rasio R adalah berapa? Ini tipe soal yang cukup mudah kok. Tinggal pakai ini aja. Tinggal pakai rumusnya saja. Kalau S tak hingga itu sama dengan U1 dibagi dengan 1 dikurangi rasionya. Oke. Bisa mungkin dicoba dulu aja. Nomor 9. Pertama berarti kalian cari dulu nih R ini berapa R kecil. Nanti tinggal masukkan ke sini gitu. Pakai rumusnya juga sama aja. Dua belas, Kak. Oke, ada yang udah nemu nih 12 katanya. Kita coba langsung cek aja ya. Yang pertama S tak hingga itu sama dengan suku pertama dibagi 1 dikurangi dengan rasionya. Katanya jumlah tak hingganya adalah 8 ya di sini. Jadi 8 sama dengan suku pertamanya 2 dibagi dengan 1 dikurangi rasionya 1/1 ditambah R. Oke, pertama ini bisa langsung habis dulu ya. 8 dengan 2 habis jadi 1, di sininya 4. Oke, berikutnya supaya kita mudah, atas bawah kita kali aja dengan 1 ditambah R, ini juga kita kali dengan 1 ditambah R. Jadi dapat hasilnya 4, itu sama dengan 1 ditambah R dibagi dengan 1 tambah R dikurangi 1. Satunya habis, pindahkan ke kanan jadinya 4R sama dengan 1 ditambah R. Dapat 3R-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 1/3. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang berikutnya nih.
Jadi kalau misalkan yang keduanya ya, S hingga kita kasih label yang kedua aja ya. S hingga yang kedua ini sama dengan U1 dibagi 1 dikurangi rasio. Jadi sama dengan suku pertama untuk yang deret yang kedua ini ada 8 dibagi dengan 1 dikurangi R kecil. Oke, jadi sama dengan 8 dibagi 1 dikurangi 1/3. Alias 8 dibagi 2/3. 24 dibagi 2 ya, jadinya 12. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang nomor 10. Jika A sama dengan 12, 0111, B-nya 12, maka determinan dari A transpos A ditambah B kali B transpos. Ini tinggal kita eksekusi aja. Harusnya kalau soal-soal matriks itu jadi soal-soal bonus buat kalian. Banyak rumusnya. Yang pertama, A transpos dikali dengan A. A transpos kalau A-nya kayak gini, bentuknya gimana A transposnya? Dari kiri ke kanan dulu deh. 1, terus 0, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Dikalikan dengan 1, 2, 0, 1, 1, 1. Nah, barangkali ada yang lupa nih cara mengalihkan matriks. Saya gunakan aja garis bantu ya. Garis bantunya kayak gini. Baris dikali dengan kolom. Gitu. Yang pertama, kita pasangkan dulu antara ini. Yang 101 dengan yang 101 juga yang di sini. Kalikan masing-masing dengan pasangannya masing-masing. Misalkan 1 dengan 1, 0 dengan 0, 1 dengan 1 lagi. Jadinya 1 ditambah 0 tambah 1. Nah, sebelahnya juga sama. 1 berpasangan dengan 2, 0 berpasangan dengan 1, 1 juga dengan 1. Jadi 2 ditambah 0 ditambah 1. Yang di bawah 2 tambah 0 tambah 1. Terakhir 4 tambah 1 tambah 1. Sama dengan 2, 3, 3, 6 ya. 6. Oke, yang kedua, B transpos kali B. Ini sama dengan 1, 2, 1, 2. Oke, kalikan pertama. Sama juga nih, baris dengan kolom. Pertama, 1, 2 dengan... kebalik ya, kebalik. Harusnya B kali B transpos. B dikali B transpos. Jadi sama dengan 1, 2, 1, 2. Oke, baris kali dengan kolom. Jadi 1 kali dengan 1. Oke. Coba langsung sebutin aja gimana hasilnya. Yang pertama di sini 1, sebelahnya 2, 2, di sininya 2, 2, di sini 4. Oke. Dengan 2 di 3 ya. 3, 5, 10. Terus kalau kita nyari determinannya berarti determinan dari A transpos A ditambah B transpos sama dengan 30 dikurangi 25 sama dengan 5. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 11.
Oke, 11 silakan kalian coba dulu ya. Nanti kita bahas. Tiga, Kak. Oke, kita langsung bahas. Ada yang udah nemu caranya? 3 dapatnya. Saya coba hitung dulu sedikit ya. 2 tambah 1. Ya betul 3. Oke, caranya mudah banget sebenarnya. Coba atasnya bagi dengan cos X, bawah juga kita bagi dengan cos X. Maka jadinya sama dengan sin X per cos X dikurangi 1 dibagi dengan, kita tambah ya, sin X dibagi dengan cos X dikurangi 1. Sin X per cos X itu kan sama saja dengan tan X ya. Udah jadinya 2 tambah 1 per 2 kurangi 1, jadi sama dengan 3. Oke, dapatnya ini. Lanjut nomor 12. Dalam sebuah kotak terdapat 9 bola yang diberi nomor 1 sampai nomor 9. Diambil 3 bola, 1 per 1 tanpa pengembalian. Peluang bola pertama genap, bola kedua ganjil, dan bola ketiga genap adalah berapa? Oke, langsung aja. Ini ambil pertama. Pengennya katanya genap ya. Ini ambil kedua, pengennya yang ganjil. Dan pengambilan yang ketiga, dan dia pengennya genap. Coba kita tuliskan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang pertama, kalau pada saat pengambilan pertama, dia inginnya angkanya genap, maka peluangnya berapa? 4 per 9. 4 per 9. Oke. Dikali, kalau yang ganjilnya? 5 per 8. 5 per 8. Yang terakhir? 3 per 7. 3 per 7. Ya, 3 per 7. Sip. Kita langsung bagi-bagi dulu aja ya. 3 dengan 9 jadi 3. 4 dengan 8 jadi 2. Jadinya 5 per 21. 3 kali 2 kali 7. Salah. 5 per 42. Oke, dapat yang C. Ini malah semakin belakang malah makin gampang ya soal-soalnya ya. Coba kita cek dulu deh yang berikutnya. Nomor 13. Jika rata-rata dari A, B, C dan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat berturut-turut adalah 2 dan 4, maka rata-rata dari AB, BC, dan CA adalah berapa? Kalau dibilangnya rata-rata, pertama A ditambah B ditambah C dibagi dengan 3 itu sama dengan 2 ya. Nah ini artinya kalau kita nyari hanya A tambah B tambah C-nya saja itu sama dengan 6. Yang kedua,
A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat per 3 itu sama dengan 4. Maka artinya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 12. Nah, ini mah emang rumusnya ya. Kalau misalkan kalian nggak bisa rumusnya, nanti bisa aja juga pakai cara kali-kali pelangi seperti biasa. Kalau kita mengkuadratkan A ditambah B ditambah C pangkat 2, maka ini hasilnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah 2AB tambah 2AC ditambah 2BC. ABC-nya 6. Jadinya 6 kuadrat sama dengan yang segini jadinya 12. Ditambah, ini bisa kita keluarin 2-nya ya. Jadi 2 dalam kurung AB ditambah AC ditambah dengan BC. Ini bisa jadi berapa? 36 ya. 36 kurang 12, 24. Oke, 24 sama dengan 2 dikali AB ditambah AC ditambah BC. Berarti ini 12 sama dengan AB ditambah AC ditambah BC. Kita pengen bagi 3 supaya jadi rata-rata. Jadi 4 sama dengan AB ditambah AC ditambah BC per 3. Yeay. Lanjut nomor 14. Senang kalau dapat soal kayak gini tuh. Pertama, bisa langsung kalian masukkan langsung ke inverse-nya boleh, atau enggak juga nggak apa-apa. Bisa nggak nyari dulu G inverse-nya berapa tuh? X kurang 2 per A. Kalau GX sama dengan AX tambah 2. Gimana? X kurang. Oke, pertama kita punya Y sama dengan AX ditambah 2. Berarti AX sama dengan Y dikurangi 2. X-nya sama dengan Y kurangi 2 per A. Artinya G inverse X itu sama dengan X dikurangi 2 per A. Oke, karena dimintanya di sini adalah bentuk 1, ya, G inverse 1, jadinya G inverse 1 sama dengan 1 dikurangi 2 per A sama dengan minus 1 per A. Oke. Berikutnya, langsung kita masukin aja F bundaran G inverse 1 sama dengan 5. Tadi kan yang ini udah ketemu ya. Nilainya adalah min 1 per A, jadinya F dalam kurung min 1 per A sama dengan 5. Kita masukkan ini ke dalam bentuk X-nya. Jadi, min 1 per A kuadrat ditambah 1 sama dengan 5. Ini bisa kita coret aja jadinya 4. Jadi 1 per A kuadrat sama dengan 4. Alias 4A kuadratnya sama dengan 1. Jadi kalau misalkan pengennya 4A kuadrat dikurangi 3, jadi sama dengan 1 dikurangi 3 negatif 2. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut lagi ya. Nomor 15. Oke. Buat bentuk yang seperti ini, teman-teman, bagusnya sih kita pakai cara ini aja. Pakai cara apa sih namanya? Turunan boleh. Ya. Kita pakai cara turunan saja, atau kalau nggak pakai cara turunan bisa nggak kira-kira ya? Agak susah sih kalau nggak pakai cara turunan. Kita pakai cara turunan aja ya.
Ini bisa langsung sama dengan limit X mendekati 1. Kita ubah dulu aja nih bentuk bentuk akarnya supaya dia bisa menjadi bentuk pangkat aja. Jadi di sini masih tetap X dikurangi 1 ditambah yang ini 1 dikurangi X pangkat 1/3. Yang di bawahnya sama juga 1 dikurangi X pangkat 2 pangkat 1/3. Oke. Ketika kita cari bentuk limitnya, karena udah kita cek ya, kalau kita masukin angka 1 ini si X-nya, di atasnya bakal jadi 0, bawah juga bakal jadi 0. Maka bisa kita gunakan cara L'Hopital, alias kita akan turunkan bagian atas sama bagian bawah secara terpisah. Bagian yang atas dulu. Bagian yang atas kalau misalkan kita turunkan, pertama kalau X diturunkan jadi apa? 1. Jadi 1 ya. 1. Kalau min 1 jadi diturunkan jadi apa? Jadi 0 ya. Jadi 1 kurangi 0 ditambah cara nuruninnya langsung aja 1/3 dikali 1 dikurangi X pangkat min 2/3 karena pangkatnya dikurangi 1, di luarnya dikalikan lagi dengan negatif 1. Oke, kemudian yang bagian bawahnya kita pindahkan ke depan juga jadi 1/3 dikali dengan 1 dikurangi X pangkat 2 pangkat negatif 2/3 dikalikan dengan negatif 2. Oke, kita coba cek dulu ya. Ini bisa nggak kira-kira? Ini jadi sama dengan limit X mendekati 1 dari kalau yang di atasnya. Kak. Ya, kenapa? Yang min 2-nya min 2X. Oh iya, betul, min 2X ya. Yang di atas jadinya 1 kurang 1/3 dikali dengan 1 dikurangi X pangkat minus 2/3. Yang bagian bawah jadinya minus 2/3X dikali dengan 1 dikurangi X pangkat 2 pangkat negatif 2/3. Kok agak malah jadi makin ribet ya? Bentar, kita coba dulu. Oke. Kayaknya kita jangan pakai cara ini deh, karena dia kayaknya bakal jadi makin panjang banget. Kita hapus dulu aja ya. Cara turunan ternyata nggak selalu berhasil juga. Mungkin dia bisa kalau bentuk pangkatnya itu yang simpel-simpel, kayak misalkan pangkat bilangan bulat ya. Kalau ini kan dia pangkatnya pecahan, jadi kayaknya malah jadi makin ribet di bawahnya. Oke, coba kita langsung ubah aja dulu di sini. Tadi jadi sama dengan limit X mendekati 1. Perhatikan gini ya, kalau X min 1 itu kan sama saja dengan X min 1 pangkat 1/3, tapi kita pangkatkan lagi dengan 3 di luarnya. Nah, yang berikutnya sebelahnya, ini adalah 1 minus X pangkat 1/3. Dibagi dengan yang di bawahnya, bisa kita pecah jadi 1 dikurangi X dikali dengan 1 ditambah X karena 1 min X kuadrat ya. Masing-masing kita berikan 1/3 sama 1/3 juga. Di sebelah kiri sama kanan bisa kita keluarkan 1 min X pangkat 1/3. X dikurangi 1 pangkat 1/3. Di dalam sini akan menjadi X min 1 pangkat 1/3, tapi dipangkatkan lagi dengan 2, karena kan tadi diambil 1 bagian ya, keluar. Yang bagian kanan sini tinggal 1 aja. Dibagi, ini tetap
1 dikurangi X pangkat 1/3 dikali 1 ditambah X pangkat 1/3. Oke, ini udah kelihatan. Biang masalahnya udah kita bisa hilangkan. Jadi sama dengan, kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1 ke sini, jadinya 0 tambah 1 dibagi di bawahnya 1 ditambah 1 pangkat 1/3. 2 pangkat 1/3, kalau kita jadikan bentuk akar, 1 per akar pangkat 3 dari 2. Oke, jawabannya yang C. Kak, Ya. yang itu kan di atasnya ditambah 1 dikurang X pangkat 1/3. Yang dikeluarin kan X kurang 1 pangkat 1/3. Sama aja, Kak. Emangnya. Oh iya, ini harusnya jadi kurang 1 ya di sini ya. Bentar. Tadi, oh ya, paham maksudnya, paham. Kalau gitu ini mestinya kita balik dulu ya. Jadi minus di luarnya. Oke, coba gini. Ini itu tadi harusnya kita berikan minus lagi di luarnya ya. Minus karena biar kalau kita masukin lagi jadinya kembali ke X min 1. Kalau begitu di sini kita ubah dari dalamnya. Ini juga kita ubah. Oke. Ini harusnya tadi 1 min X. Coba kalau kita pangkatkan kan jadi 1 min X ya. 1 min X, di luarnya ada negatif lagi, kita kalikan jadinya kembali ke bentuk X min 1. Oke, ini udah selesai masalahnya. Terus di sini kita keluarkan 1 min X-nya saja betul. Berarti si tanda negatifnya masih nyimpan di sini ya. Masih ada di sini harusnya di dalamnya tetap 1 dikurangi X. Oke, nggak ada masalah karena pas ke sini juga bakal tetap jadi 0 juga. Oke, udah nggak ada masalah kok. Ada lagi? Oke, kalau cukup dan kita juga waktunya sudah selesai ya, udah nyampe 9.43 sekarang. Kalau gitu dari saya juga pamit. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan. Ini udah lumayan nyampe 15 soal, masih ada sisa 5 soal lagi sih sebenarnya. Tapi udah lumayan juga, kita bisa ngerjain sampai 15 soal. Segitu dulu mungkin dari saya pribadi, mohon maaf kalau ada salah-salah dan juga kalau kecepatan mungkin tadi ngebahas soalnya, mudah-mudahan tetap bisa dipahami. Selebihnya saya kembalikan mangga Teh. Oke Kang, makasih banyak untuk sesi yang pertama ini ya, untuk matematika IPA. Dari teman-teman, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Oh, teman-teman? Cukup, Kak. Oke, cukup ya. Oke, kalau begitu, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Farhan yang sudah mengisi di matematika di sesi 1 ini. Mungkin kalau sudah bisa dicukupkan saja. Mari kita sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.